Tunggu sini, tunggu kau masuk Kristen aja biar saya ajarin kau. Yesus ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan? Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Saya ajari. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Saya tunggu kamu masuk Kristen lah. Selama saya masih waras, saya tidak akan mungkin masuk Kristen selama saya waras. Oke? Jadi Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan apa? Jangan kau membunuh. Syarat untuk mendapatkan hidup kekal, jangan bunuh Yesus. Itu kata Yesus tuh. Jangan kamu membunuh supaya kamu bisa memperoleh hidup kekal. Artinya jangan kau bunuh Yesus supaya kau bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang ketika Yesus ini dibunuh, apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Tidak dibenarkan. Tapi faktanya ada pembunuhan. Nah, sekarang apakah Tuhan tinggal diam saja ketika orang benar ini hendak dibunuh oleh orang-orang kafir? Tentu tidak. Tuhan akan mengambil tindakan ketika orang benar Yesus ini mau disalib, mau dibunuh oleh penjahat. Makanya dia berdoa. Seperti itu, Bung. Kedatangan malaikat kepada Yesus ketika dia berdoa agar dihindarkan dari kematian, dari sengsara, kejaran daripada orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, ya dijawab oleh Tuhan dengan Tuhan mengutus malaikat. Itulah yang terjadi. Jadi Kristen akan sulit untuk keluar dari lingkaran iman mereka sekarang ini, kepercayaan mereka sekarang ini, karena memang ya sudah terjerat. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang jahat. Mau ndak orang Kristen mengatakan Yesus itu jahat? Silakan. Ya, baik Bang Safar Sihombing, selamat malam. Oh, selamat pagi ya sudah ya. Silakan dibuka mute-nya. Sihombing. Waduh, kok pada tiarap ini. Fauza Islam apa Kristen, Fauza? Ya, saya akan Daniel dulu. Silakan Bang Daniel. Apa Bang? Ya, silakan Daniel. Sombing turun. Daniel, silakan Daniel. Apa yang diutarakan? Apa yang diutarakan? Iya. Yang diutarakan apa yang saya bicarakan? Maksudnya Bapak mau utarakan apa? Kan gitu. Terus saya mau bicara apa? Kalau bukan Bapak yang bicara. Maksudnya apa ini? Dia nggak nyimak mungkin tadi. Oh. Ya kan aku baru lewat langsung dipanggil, jadi saya naik aja gitu ya. Iya, maksudnya gini Bang. Salib itu adalah hukuman bagi penjahat, baik menurut Yahudi maupun menurut Tuhan berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Begitu juga di Al-Quran, dan juga tradisi Romawi menghukum salib penjahat. Nah, anehnya di Kristen justru salib ini adalah sebuah keselamatan bagi Kristen. Bahkan tidak main-main, yang disalib ini Tuhannya Kristen gitu loh Bang. Maka pola apa yang bisa dibangun dan kemudian menjadi alat ukur kepercayaan dengan standarisasi akal manusia, akal sehat, ketika dikatakan bahwa Tuhan disalib,
Tuhan salib menyelamatkan, salib menebus dosa dan seterusnya. Ini apa yang menjadi pijakan untuk menerima itu sebagai keyakinan? Kalau akal tidak mungkin. Kitabnya orang Yahudi mustahil. Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh orang Yahudi itu juga itu mustahil. Nah, satu-satunya adalah kebodohan. Hanya kebodohan yang bisa menerima Tuhan mati di salib. Hanya kebodohan yang bisa menerima salib adalah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Kalau orang yang cerdas, pintar, tidak mungkin masuk dalam otaknya seperti itu, Bang. Demikian. Ya, itu salib itu untuk menebus dosa manusia. Nah, Karena itu kan upah dosa manusia ya. Ya, jadi karena kita ini manusia berdosa, Bang ya. Kita manusia berdosa, kita punya dosa waris ya. Dari turun temurun kita sampai kita sekarang. Semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Nah, terus kenapa Yesus itu yang tidak bersalah kok bisa disalib? Ya, Allah, firman Allah yang menjadi manusia, karena Allah dia cinta sama ciptaannya ya. Kita kan dicipta dengan serupa Allah, itu kan, serupa gambar Allah itu. Jadi Allah itu dia mengorbankan firman-Nya tadi, perkataannya tadi yang menjadi manusia itu untuk menebus dosa manusia gitu, Bang. Bukan berarti Yesus itu disalib itu dia punya dosa besar, tapi yang punya dosa besar itu maupun yang kecil itu dosanya itu manusia. Ya, dari mana awal mula dosa itu? Ya dari Adam dan Hawa. Karena Allah berfirman kepada Adam, janganlah petiklah buah kehidupan itu di tengah-tengah. Jadi mereka melanggar. Ya, memetik buah itu dimakan. Jadi manusia itu disingkirkan dari kebun itu. Nah, itu siapa ulahnya? Itu dari ini tadi, dari apa namanya, yang menggoda Hawa tadi itu adalah iblis. Iblis itu dari mana? Dia penyembah Allah dulu. Itu malaikat Allah yang menyembah Allah. Tapi dia mau berkuasa juga. Jadi dibuanglah ke bumi. Ya, sekarang dia seperti apa? Itu ular itu kan iblis itu, ular itu. Nah, makanya kepala ular lah sudah diremukkan, sudah diinjak-injak. Makanya iblis itu tidak berkuasa lagi di atas bagi orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, karena dia sudah mengalahkan iblis itu tadi. Gitu. Jadi Yesus itu menyelamatkan kita dari belenggu dosa tadi, dosa waris. Itu, Bang, itu aja apa jawaban saya. Kalau Abang mau itu aja dah. Iya, jadi saya melihat ya dari kacamata saya sendiri berdasarkan materi di dalam Bible itu, ini Kristen ini kok semuanya serba fitnah gitu ya. Iman Kristen, kepercayaan Kristen itu serba fitnah. Adam difitnah mewariskan dosa, fitnah itu. Kemudian Adam dikutuk dan keturunannya, itu juga fitnah. Yesus Nabi Tuhan yang datang di tengah Bani Israel itu difitnah. Kemudian Torahnya orang Yahudi itu kemudian dibatalkan, itu fitnah. Semua serba fitnah yang ada di Kristen ini. Itu menurut pandangan saya. Nah, sekarang kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi di Kejadian 3 nomor 15. Tuhan pencipta langit dan bumi membuat permusuhan antara Adam keturunannya dan dengan iblis dan keturunannya. Artinya gini. Ada kondisi
yang memang Tuhan ciptakan, di mana keturunan Adam dan keturunan iblis itu akan bermusuhan sampai hari kiamat. Artinya bahwa akan tercermin dalam kehidupan keberagamaan kita. Kita ini keturunan Adam kah? Atau kita ini adalah keturunan iblis? Atau kita ini iblis yang kemudian menjelma menjadi manusia? Saya ulang lagi. Di antara Kristen dan Islam, ada yang di antara kedua agama ini keturunan iblis, atau mereka adalah manusia yang kerasukan iblis. Dari mana kemudian itu bisa saya katakan? Karena cerminan awalnya Tuhan membuat sebuah keadaan. Jadi Tuhan itu cipta kondisi, cipta keadaan. Apa keadaan yang dicipta? Keturunan Adam dan keturunan iblis bermusuhan. Artinya, kalau kita bermusuhan dengan iblis, maka iblislah yang akan menjadi sasaran empuk ajaran agama kita untuk kita hapuskan ajarannya. Kita tutup kemudian celah-celah di mana iblis itu bisa merusak tatanan agama kita atau keyakinan kita atau diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita keturunan iblis, berarti kita membenci kepada Adam. Kita akan mencari kemudian alasan-alasan untuk memfitnah Adam. Kita akan mencari kemudian narasi-narasi yang menjatuhkan Adam. Kita akan melakukan fitnahan terus-menerus kepada Adam. Kenapa? Karena kita adalah keturunan setan. Atau kita keturunan Adam yang sudah terjerat oleh tipu daya setan. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Daniel. Ketika Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis, saya ingin tahu, Anda ini keturunan siapa? Kenapa Anda memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Apakah ada dalilnya? Apakah Tuhan pernah berfirman, Adam telah mewariskan dosa kepada keturunannya? Tolong tunjukkan dalil itu, karena dalam kekristenan secara baku, formal, legalitas keagamaan Kristen diajarkan dan mengajarkan bahwa Adam itu telah meneruskan, telah mewariskan, telah menyalurkan, mensadurkan, memberikan kemudian warisan kepada keturunannya berupa dosa. Tolong tunjukkan kepada saya dalil atau firman di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam mewariskan atau meneruskan dosa-dosanya kepada keturunannya. Kalau tidak ada, maka Anda ini dua pilihan. Apakah Anda keturunan iblis yang menjelma jadi manusia, atau Anda manusia yang telah kerasukan iblis? Silakan. Oke. Saya jawab dulu. Iblis ya, iblis dengan memperadabkan Adam ya. Iblis itu dari mana? Dari sorga juga dia. Ini iblis itu memang dia ada di sorga menyembah Allah yang satu-satunya ya. Iblis itu siapa? Itu malaikat Allah, penyembah Allah. Nah, Allah ini membuang iblis ke dunia ini. Nah, jadi Allah ini tidak merencanakan membunuh yang iblis ini tadi, yang jahat sama Allah tadi. Nah, malaikat ini yang menjadi iblis ini yang dibuang oleh Allah. Karena Allah ini bukan pembunuh. Dia tidak membunuh. Apapun kejahatannya, dia tidak membunuh. Tapi dia punya cara. Dia jadikan iblis, maka kita ini berdampingan dengan iblis. Karena iblis ini tidak pernah mati. Allah tidak pernah membunuh iblis. Nah, itu. Jadi, kenapa kita ditebus dengan firman-Nya yang menjadi manusia tadi ini? Karena dia itu menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Makanya dia tidak mau menghukum kita dari dosa-dosa tadi, dosa waris dari Adam tadi. Bukan dia tidak bisa membunuh. Bisa, Allah itu bisa membunuh. Tapi dia tidak mau membunuh. Kalau dia membunuh yang jahat sama
sama dia, penyembahnya dia, yang menyembah dia, maka dia gagal jadi Allah. Gitu. Satu-satu caranya Allah ini, berfirmanlah Allah ini, firman-Nya yang menjadi manusia melalui Ibu Maria tadi. Dia menjadi wadahnya Ibu Maria. Seperti itu, Bang. Yang apa yang dia pertanyakan Abang itu masalah ada itu ininya, ayatnya ada, Bang. Ada semua di Alkitab kami itu ada. Tentang itu ada semua, bukan tidak ada. Kami tidak pernah, misalnya ajaran kami di baik bapak-bapak rohani kami itu di gereja tidak bicara di luar firman Allah. Dia hanya lari di dalam firman Allah, tidak pernah lari keluar atau tidak pernah bicarakan tentang agama orang lain. Kalau dia bicarakan tentang agama orang lain, cara penyembahan orang lain, maka kami tidak pernah mengikuti siapapun yang ajari kami. Gitu, titik. Itu tidak seperti agama yang lain. Kalau ada yang bicarakan agama yang lain, itu mungkin ya pembawaannya. Kalau kami tidak pernah dibicarakan agama kepercayaan orang lain. Kalau dalam gereja, dimanapun kami. Ini kok malah kemana-mana yang dibahas apa larinya kemana? Iya, bukan kemana-mana. Memang seperti itu, Bang. Memang seperti itu. Ajaran kami seperti itu. Semua ada dalilnya, ada ayat, ada pasal, ada ayatnya semua yang ditanyakan. Silakan ditunjukkan dalilnya. Di mana dalilnya? Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Ada. Silakan tunjukkan. Buat apa kita ini apa namanya? Ini kamu pertanyaan saya. Dengar dulu. Kamu mempertahankan apa yang kamu inginkan dan kami juga mempertahankan apa yang kami ikuti. Saya padahal sudah mengatakan bahwa Anda ada dua pilihan. Saya katakan bagi Anda ada dua pilihan. Jadi sampai Anda kapanpun keturunan tidak ketemu setan, masalah bicara tentang Anda agama, keyakinan kita masing-masing, maka tidak akan ketemu yang seperti itu. menjelma menjadi manusia, atau Anda adalah manusia yang kerasukan iblis. Saya tegaskan padahal. Kalau Anda manusia, jangan tanya iblis itu dari mana ya? Kalau Anda manusia yang kerasukan iblis itu penyembah Allah. Anda tidak bisa membuktikan data tuduhan Anda, fitnahan Anda. Ada. Fitnahan terbesar sepanjang sejarah manusia adalah fitnahan bahwa Adam mewariskan dosa. Itu fitnahan sepanjang sejarah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Baca semua kitab kami, nggak masalah. Karena dalilnya mengatakan dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunan iblis akan bermusuhan dengan keturunan Adam. Sekarang kalau Anda ini tidak bisa membuktikan data tuduhan Anda kepada Adam alaihissalam, maka Anda ini adalah manusia yang sudah kerasukan setan, atau Anda ini adalah setan yang menjelma jadi manusia. Dengar dulu, Bang Juma. Saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil. Kau jangan jadikan ini gereja. Gereja boleh tempat Anda untuk menipu, berbohong, mengelabui orang boleh. Di sini jangan coba-coba. Saya katakan dengan sangat tegas, kalau Anda tidak mampu menunjukkan data, Tuhan berfirman Anda mewariskan dosa kepada keturunannya, maka saya berani memastikan Anda adalah orang yang merupakan keturunan setan, atau Anda adalah manusia yang sudah kerasukan setan. Tinggal Anda pilih dua tuh. Ini manusia yang Anda sama. Anda tinggal pilih, Saudara Daniel. Anda ini adalah iblis yang menjelma jadi manusia, atau Anda adalah manusia yang sudah kerasukan iblis. Itu bagianmu, perkataanmu, bukan. Nah, sekarang mana buktikan fitnahanmu terhadap Adam? Apa fitnah? Tidak ada fitnahan terhadap Adam. Kamu memfitnah Adam itu kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Cuma aku menjelaskan. Kau tunjukkan kepada saya dalilnya. Di mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau kamu tidak mampu menunjukkan, berarti kamu membenci Adam. Hanya iblis dan keturunan iblis yang membenci Adam alaihissalam. Ayo, buktikan ke saya. Mana fitnahan kau itu? Mana?
Kami kitabnya itu lengkap. Kalau lengkap, kenapa kamu nggak Dari tunjukkan Keluaran. dalilnya? Mana dalilnya? Itu kitabnya Yahudi kau pakai. Itu pun kau Sampai sudah rampok kitabnya Yahudi. Perjanjian Kamu Baru, pun tak sanggup Perjanjian menunjukkan Lama, data lengkap tuduhanmu itu. Coba. Lengkap, manis, Sekali lagi saya katakan, kalau Anda tak sanggup membuktikan fitnahan Anda kepada Adam alaihissalam, berarti Anda adalah makhluk yang membenci Adam. Yang membenci Adam itu hanya keturunan iblis. Kami itu katamu. Kami tidak pernah membenci Adam. Memang Kalau dosa kamu waris tidak itu memang membenci dari Adam, Daniel, kalau kamu garis tidak bawahi membenci dong. Adam, Daniel, jangan kamu Daniel, ambil kalau keputusan. kamu tidak membenci Adam, kenapa kau Kami tidak terlibat di membenci. dalam memfitnah Karena Adam? dosa waris itu dari Adam, iya. Mana Dari buktinya Hawa. dosa waris dalilnya? Gitu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mungkin kamu ketemu tapi kamu nggak mau baca. Mana dalilnya? Itu makanya jangan Mana dipaksa. dalilnya? Mana dalilnya? Kamu Jangan sadari sampai mulutmu iblis itu kurobek, dari ya. mana? Tanya dulu dirimu. Jangan sampai mulutmu kerobek nanti. Kalau berani kamu datang sini ke timur. Kalau Ya kalau sini kamu mulutmu berani. sini, kirim mulutmu ke sini biar kerobek. Kau itu menyesatkan manusia. Kau Kamu yang menyesatkan manusia. Kamu yang Mana menyesatkan. buktinya? Coba tunjukkan kepada saya. Kamu yang Sebelum ku menyesatkan, robek mulutmu, Jum, coba. Jum. Makanya Ku panas robek itu mulutmu nanti. mulutmu itu Mulutmu nanti makanya itu kusangga begitu pakai linggis. masker kan, masker hitam Mulutmu itu. itu. Kan. Karena iblis Dosa sekali kau itu makanya fitnah Adam alaihissalam. Kau katakan Adam mewariskan dosa, tapi kau tidak sanggup menunjukkan data. Itu berarti kau itu keturunan datanya iblis. Dia banyak, tuh robek datanya mulutmu lengkap nanti. itu. Kalau kitab kami itu lengkap. Kau cuma mengatakan lengkap. Lemparkan emas di Harusnya tidak, ketika lem- kau mengatakan satu perkataan yang berkaitan dengan Adam alaihissalam, apalagi memfitnahnya, Kami tidak manusia membenci pertama, Adam dan Hawa. manusia mulia Karena yang diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya awal sendiri, mula kau dosa katakan itu, dia mewariskan dosa awal mula waris, dosa berarti itu dari kau Adam sudah dan Hawa. menyatakan Iya, dirimu itu ya, sebagai Mas. keturunan setan. Kau Kalau itu keturunan kamu setan. mempertanyakan Berarti itu, agamamu, ajaranmu, tanyalah Allah, kalau kau dapatkan tanyalah itu dari Allahmu. ajaran agamamu, berarti Kenapa agamamu itu Allah agama setan. tidak Paham kau? membunuh yang benci engkau? Robek juga mulut kau nanti. Karena Tanyalah hanya keturunan Allah iblis itu. lah yang kemudian yang memusuhi Adam. Kalau kamu tidak ada data kemudian kamu memfitnah Adam, berarti kau membenci Adam, berarti kau keturunan setan. Robek juga nanti mulut kau itu. Kau membodohi manusia. Ajaran seperti ini yang kau sebarkan melalui kau terima dari penjajah. Habis itu kau ingin murtadkan umat Islam dengan ajaran setanmu itu. Hanya keturunan setan yang membenci Adam. Bukti kau benci Adam. Kalau kau tidak bisa menunjukkan data, di mana, di kitab mana, di kitab mana kemudian? Di kitab mana bisa kubaca? Apa yang kamu keluarkan keturunan setan. kata-katamu yang kotor itu? Di Nanti kitab kembali mana kepada kemudian dirimu. bisa aku baca? Ngapain aku Di balas kitab mana itu? bisa aku baca? Kau tinggal tunjukkan. Di Keluaran, di Imamat, di Bulangan, Ulangan, di mana bisa aku baca bahwa Adam dan keturunannya itu dikutuk oleh Tuhan? Kalau Di mana? kitab kami itu lengkap, tidak seperti Robek kitabmu. juga mulut kau nanti. Bicara seenak perut kayak setan memang kau. Bukan seenaknya, memang benar kok apa yang saya katakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Biarpun Saya tunjukkan samamu. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan diberkati oleh Tuhan. Konyol memang kau agama ya itu. tentu Agamamu itu diberkati. agama setan memang agama kau Allah itu. itu mengasihi. Robek nanti mulut kau lama-lama. Tapi dosa itu memang diwariskan oleh Seenak perut aja karena kau itu keturunan setan, kau ngomong Karena tidak Adam sesuai dengan melanggar, fakta. Hawa Kau melanggar. sudah curi terjemahan agama Yahudi, kau pakai untuk menipu dan menyesatkan manusia. Agamamu Tapi itu kau baru berbicara lahir. tentang agamamu tanpa dalil. Dasar anak setan. Agamamu baru lahir kemarin. Agama saya yang meluruskan. Agama saya lahir, syukur. Karena Agama dia datang Yahudi meluruskan itu agama bingung setan yang kau daripada ajarkan itu. agamamu. Hanya Jum, anak aku tak setan takut, yang Jum. mengatakan Kamu Adam datang itu ke timur mewariskan kalau kamu dosa berani. tanpa dalil. Kamu Hanya datang ke keturunan timur kalau iblis kamu yang berani. mengatakan Kamu datang ke Adam timur. alaihissalam itu mewariskan dosa kepada Bilang keturunannya. kepalamu. Mana bilang dalilnya? kepalamu, botak rambutmu. Dasar anak tuyul, anak hantu kau. Kamu berani-berani kamu bilang Robert ke jago. Ku robek Kamu mulut berani datang ke timur. Datang ke timur biar mulutmu itu disobek. Ku robek gitu. mulut kau nanti itu sembarangan kau berbicara tentang kakek saya Adam alaihissalam. Dasar setan dalam wujud manusia. Memang Tuhan kami adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak Nenekmu seorang pun yang kiper. datang kepada Kalau Bapa kau tidak berada melalui pada aku. jalan Itu kebenaran, kata- kenapa kau berbicara tentang Adam sesuatu yang tidak benar?
Kurobek juga mulut kau nanti. Dasar agama setan, agama penyesat. Kalian itu harus tunjukkan jalan, kalian buta. Tunjuk jalan apa? Jalan kebenaran apa? Ya, Kalau kau hanya mengatakan tunjukin sesuatu jalan itu, tentang kata agama, kalian itu kan tunjukin jalan. kau berarti sadar kalian buta, tidak? kan? Di Buta. awal tadi Sudah melihat pembukaan jalan saya yang baik-baik Tuhan bicara itu samamu. Saya Padahal minta jalan kepadamu Tuhan dengan Yesus itu ketegasan udah saya jelas. berbicara. Saya Apalah mengatakan jalan yang kalau kebenaran saudara dan Daniel hidup. tidak Tidak seorang mampu pun yang datang menunjukkan kepada Bapa data kalau tidak bahwa melalui Aku. Adam itu Itu- mewariskan itu dosa kata kepada Tuhan Yesus Adam, Kristus maka saya sebagai tegaskan, juru selamat satu, kamu kami. itu Kalian adalah setan tunjukin yang datang jalan, dalam tunjukin jelmaan kemana manusia. jalan. Dua, Emang kalian kamu buta? anak manusia yang sudah terperdaya Makanya oleh jangan buka setan. terus. Ternyata Biar kamu lihat tidak jalan, sanggup jalan menunjukkan yang kebenaran itu fitnahmu hanya di dalam Yesus. secara agama, Hanya itu secara Yesus institusi, Kristus, secara supaya kamu lembaga, tahu. yayasan, Kamu pikir gereja, kamu atau takut apapun sama itu. kamu. Ternyata kalian tidak sanggup menunjukkan data kalau Adam itu mewariskan dosa untuk keturunannya. Jangan Dasar dengar-dengar. agama setan. Robek juga mulut kau nanti ya. Ya kamu datang ke timur kalau kamu berani. Ngapain saya harus datang ke timur kalau saya mampu merobek mulutmu dari Saya sini? orang timur, kamu datang ke timur. Nggak ada urusan kau Orang timur, mau ke kamu barat, datang mau ke timur selatan, kalau mau kamu berani. utara, nggak ada urusan. Kau Botak. itu adalah keturunan botak setan kamu, yang sedang botak merusak kepalamu. keturunan Adam dengan mengatakan memfitnah Adam dibotakin alaihissalam kepalamu mewariskan nanti. dosa. Kamu datang ke Sederhana. timur kalau kamu berani. Sederhana. Kalau mulutmu itu tidak mau dirobek sama Berani bakso, di kandang, sederhana. jangan berani di kandang. Kau Orang timur kalau tunjukkan marah itu data di mana kau seluruh- bisa seluruh menunjukkan kepada Indonesia saya itu Adam mewariskan digoncang, dosa kepada keturunannya. supaya kamu tahu. Dasar Seluruh laknat. Indonesia itu digoncang. Dasar keturunan Makanya tuyul. jangan berani sama Memfitnah di aja kandangmu. terus. Kamu kalau berani kamu robek datang juga ke timur. nanti mulut kau kepalamu ngomong seenak botak perutnya. gitu. Dasar agama sudah salah masih juga Kamu mau pikir diajarkan aku kepada takut umat sama Islam. kamu? Diam kau, diam kau, Yang diam sesat kau. itu kamu yang sesat, Diam kamu kau. yang sesat. Robek mulutmu Tidak nanti tahu lama-lama. jalan yang benar, hanya melalui Jalan benar Yesus apa? itu Kalau kau yang jalan benar, di mana kau dapatkan Tidak seperti ilmu bahwa kalian Anda itu. mewariskan dosa? Tunjukkan jalan. Kalian buta. Itu aja Tidak terus. melihat Jalan, terus. jalan, jalan, Sampai jalan. kapan jalan itu? Jalan, gak ada jalan. Yesus ke Mana ada gereja Allah gak ada. datang ke sini, ditunjukin Yesus tidak pernah jalannya. mengajarkan berjalan ke gereja kau. Tidak ada Yesus mengajarkan ada mewariskan dosa. Paham Jangan kau? kamu. Robek juga mulut kau nanti. Ya kalau kamu berani datang ke timur, kalau kamu berani jangan kayak Ngapain cewek saya kamu. harus ke timur kalau dari sini saja Kalau bisa kamu kurobek berani mulut datang kau? ke timur, kepalamu Dari botak mana itu kau bisa kepalamu. berpikir saya Kamu harus nggak ke timur bunuh robek kamu, mulutmu? tapi Dari sini pun kepalamu bisa kurobek dibotakin mulut gitu. kau. Ini Dibotakin buktinya saya sudah kepalamu robek. belum. Bukan cuman mulutmu kurobek sekarang, otakmu pun sudah kurobek sekarang ini. Bayangkan itu. Aku mengatakan apa? Kalau kamu tidak sanggup menunjukkan data Anda mewariskan dosa, maka kamu itu keturunan iblis atau kau itu keturunan Adam yang sudah kerasukan iblis. Aku ikut Tuhan Yesus Kristus. Nenekmu kiper, nggak ada urusan kau ikut siapa kayak siapa kayak bom Tuhan nggak ada urusan. Yang saya pertanyakan sekarang ini adalah di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya Kalau manusia? kamu Mana? mau belajar, bacalah kitab kami itu ngapain? Aku lemparkan juga mutiara ke mulutmu babi nanti. diinjak-injak gitu, ngapain? Gila Robek banget. mulutmu nanti lama-lama. Ngapain aku lemparkan emasku itu Agama ke penjajah anjing, disebarkan dengan dijilat-jilat, bohong, dusta, fitnah ini. digitain gitu. Dasar agama penjajah. Kamu pikir Ngajarin orang apa? ikut menjadi pengikut agamanya tapi hanya dengan orang Kristen fitnah. itu pinter itu. hebat Agama semua yang orang Kristen. memfitnah Nabi Adam itu agama apa itu? Pengikut Yesus Kristus itu Mengajarkan orang sesuatu hebat yang semua. tidak benar. Tenang. Anak Bukan dia manusia mengajarkan difitnah, membunuh, mewariskan membenci, itu dosa enggak. dari Kalau Adam. orang Ilmu Kristen- dari mana itu? Ilmu Kalau dari kami mana? orang Kristen itu bukan pembunuh, bukan membenci. Kalian itu Tapi pembenci, membunuh pembunuh akal. gitu. Oh. Ketika Saya jadi kalian sendawa. kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, maka kalian Udah kau meratap diam, ku nanti. robek mulutmu nanti. Meratap Udah nanti. kau diam, Aduh, diam, Tuhan minta diam, tolong ya, aku diam. udah lewat. Diam. Woi, ku robek Eh. mulutmu nanti. Ya ke sini ke timur kalau kamu berani ke timur. Ngapain Kamu saya harus ke sini, timur kalau botak saya kamu. mampu merobek otakmu dari sini? Botak kepalamu kalau kamu datang ke timur. Paulus itu botak. Jangan kepalanya. berani di Licin. kandang. Orang timur Berani di berani kandang. kemana-mana, berani ke mana-mana kalau orang Berani timur. ke kandang. Habis itu kau suruh Kalau orang kamu ke berani kandang. datang ke timur. Tuyul. Oh, Robek kamu juga pikir aku mulutmu takut sama nanti. kamu. Saya Kamu tidak itu pernah bisa kau sumbeng. takuti. Yesus Mulutmu aja itu Tuhan aja kau sumbeng. nggak takutin. Robek mulutmu lama-lama. Kau tunjukkan sekarang, kau tunjukkan di mana di dalam Masker kitabnya hitam, Yahudi. hitam itu mulut. Hei, anak tuyul. Di mana di kitabnya Yahudi Adam itu dikutuk dan kutukan itu berlaku keturunannya di mana? Di mana? Di mana? Memang pantaslah mulut kau dirobek itu.
2000 tahun ajaranmu itu Belajar oleh menipu Tuhan manusia. Yesus. Paham kau? Kamu belajar kitab kami itu firman kami biar kalau kamu jangan berani di kandang. Untuk apa lagi kau main ngomong? Hei, gitu orang. bahan bakar Kalau kamu api berani neraka datang untuk ke apa lagi timur, kau ngomong? kepalamu botak. Kalau saya minta Dibotakin. data pitnahanmu terhadap Adam, tak sanggup kau tunjukkan mana? Gundulin itu kepalamu, kepalamu Robek juga mulut kau gundulin nanti. kalau kamu datang ke timur itu. Kamu Robek mulutmu nanti. berani sama orang timur, macam-macam kamu. Jadi iblis memang menjadi pahlawannya itu adalah kamu. Jangan macam-macam orang timur. Siapa yang takut sama orang kalian tidak timur? dibunuh, tapi rambutmu dibotakin, telanjangin kepalamu. Saya Udah menyatakan dengan tegas Dia di mau. awal, kalau Kok pintar kamu dan tidak dia kok sanggup, jawab gitu dia. Pintar kalau memang kamu pintar, tidak Tuhan kok sanggup pintar, kok. menunjukkan fakta Bukan aku membela bahwa di dalam kitabnya Yahudi Tuhan mengutuk Adam, sebenarnya berarti kami- kau sudah memfitnah Adam. Sebenarnya Apalagi sampai mewariskan dosa kepada keturunannya, berarti kau Sebenarnya memfitnah kami Adam. tidak Orang yang memfitnah Adam itu adalah musuh Adam. Musuh Adam itu iblis. Berarti kamu ini adalah iblis. Robek aja nanti mulut kau ini ya. kamu datang ke sini, botol kali kau. Lama-lama ku robek juga mulutmu. Ya kalau kamu berani ya. Ya ngapain saya harus ke situ? Kan saya boleh merobek mulutmu pakai lewat email. Ngomongnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya coba? Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa, mana dalilnya? Jom dengar dulu. Saya tidak mau lemparkan mutiara ke babi diinjak-injak. Ngapain? Udah lagu lama itu, Jom. Udah lagu lama yang kamu pertanyakan. 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 Kristen disebut babi. Kau disebut babi sama Paulus, sama Petrus. Itu jangan ngarang-ngarang, Jom. Ngarang Itu dalilnya. kau. Dalilnya begitu. Ngarang kali kau. Kristen yang keluar dari Kristen yang keluar dari Kristen seibarat babi yang kembali ke kubangannya. Tuhan kami itu kasih. Berarti Tidak kalau seperti Tuhanmu Kristen tidak keluar membenci. Kristen adalah babi yang tidak ke kubangan. membenci sesama. Kamu itu diidentikan dengan babi oleh kitabmu sendiri, tuyul. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu kok. Kristen yang keluar dari Kristen adalah semisal babi yang kembali ke kubangannya. Berarti kalau Kristen tidak keluar dari Kristen, babi yang tidak keluar dari kubangan. Nah, kamu diidentikan dengan apa itu? Babi. Jom. Anjing sebenarnya kalian itu tidak haram. Kan tidak. Nah, Malah kamu kalian juga itu disebut menjagain anjing orang. di situ. Kamu juga disebut anjing di situ di 2 Petrus Tidak ada yang 2. tertulis di kitabmu. Orang Kristen yang keluar dari Kristen itu sama seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri. Berarti Kristen yang tidak keluar Kristen adalah anjing yang tidak makan muntahnya sendiri. Sebenarnya. Jadi kitabmu jangan itu bohong. mengidentikan kamu itu anjing dan mengidentikan kamu itu babi. Itu Ya, bohong. data. Kurobek juga mulut kau lama-lama ya. Padahal enggak haram. Malah dia jaga. Jagain juga mulut jagain kau, kurobek mulut kau lama-lama memang ya. kamu itu nggak anjing itu tidak ada yang tertulis. Tertulis gitu. Daniel, mulutmu lama-lama kurobek Jadi datang ke pakai timur, bodoh. eskavator. Kalau kamu berani datang ke timur, botak Karena kamu. mulutmu Botakin itu rambutmu, itu maskermu. besar lebarnya, gigimu kayak cangkul. Makanya nutrisi makananmu lebih banyak ke gigi, sedikit aja ke otak. Maka otakmu tidak stabil. Nah, ini kan udah mulai gila dia. Otakmu tidak stabil
Kau fitnah Adam alaihi salam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Karena tidak ada cerita di tempat kau kalian. dapatkan Kalau kami itu ilmu ada dari ceritanya. iblis. Tapi Hanya kami tidak iblis yang membencinya. membenci Adam. Kami tidak membencinya, Hanya Jom. keturunan iblis yang membenci Ya, dia Adam. udah mulai crash, Kamu dia gila menyatakan dirimu Lama-lama dia membenci menerima Tuhan Adam Yesus sebagai dengan juru selamatnya memfitnah nanti lagi. Adam. Sebentar, Orang yang Jom. memfitnah orang lain itu bukan karena cinta, Cak Ayu. Orang memfitnah orang lain karena kebencian, Cak Kangkung. Hari ini Daniel mulutnya dirobek sama Bang Suma. Kamu datang ke sini, datang ke timur biar botak itu kepalamu. Mulutnya dirobek sama Bang Suma karena telah memfitnah Adam. Adam difitnah, fitnah ke Adam. Adam difitnah, fitnah ke Adam oleh Daniel. Sehingga mulut Daniel disobek-sobek sama Bang Suma. Allah kami itu Allah yang benar, Jom. Allah yang benar. Coba kamu ikuti. Kalau Tuhanmu itu Allah Tuhan yang benar, benar. Tuhanmu akan berfirman. Tuhan kami itu Tuhan yang benar. Adam Jom. itu Tuhan mewariskan yang benar. dosa. Faktanya, Betul, faktanya Dia itu bukan Tuhannya pembunuh, Abraham, Tuhannya Tidak ada Ishak apa-apa dan di Yakub manusia. tidak pernah Jangan berfirman manusia. Ini penyembah Adam mewariskan dia. dosa kepada keturunannya. malaikatnya Malah dia. Tuhannya Abraham, Ishak dan Malaikatnya aja Yakub tidak mengatakan Adam dan keturunannya baik laki perempuan itu diberkati. Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2. Abraham dan keturunannya laki perempuan diberkati. Datang kamu mengatakan Adam dan keturunannya dikutuk oleh dosa. Itu fitnah. Berarti kamu itu keturunan setan. Lebih pantas mulutmu mari kurobe. Apapun perkataanmu itu kan itu Sama. Apapun perkataanmu itu adalah perkataan perpanjangan tangan iblis. Kenapa? Karena kau tidak memiliki dalil, kau tidak memiliki data, maka kamu berbicara berdasarkan bisikan iblis. Kalau ada datanya, tunjukkan datanya. Di mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi. Seperti tanaman yang tidak berbuah, makanya di dalam kitabnya orang Kristen, betul. Di api, gitu. Kan Di dalam kitabnya orang Kristen ada fitnahan kepada Adam. Ada kemudian tuduhan kepada Adam. Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu oranglah yang menyebabkan dosa disalurkan kepada seluruh bumi. Itu fitnah. Itu fitnah. Tolong kau tunjukkan di mana Tuhan pernah berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Kalau tidak ada, maka terbukti Daniel adalah anak setan. Itu dari Adam dan Hawa. Mana dalilnya? Itu awal mula Mana dosa dalilnya? Mana dalilnya? Mana Makanya dalilnya? Allah ini bukan pembunuh juga. Mana dalilnya? Bukan pembunuh Allah kami. Mana dalilnya? Kasihilah musuhmu. Aku mengasihi kamu. Daniel, Dengan anak baik. cetan, mulutnya lebar seperti Datanglah ke Kristenan, ikutlah Yesus Kristus supaya kamu. Adam otaknya kecil, Daniel otaknya kecil, lebih besar giginya. Makanya dia berbicara dengan fitnah kepada Adam tanpa dalil. Daniel ini lebih cocok jadi batu nisan kuburan Cina atau jadi batu tawas pembersih ketek. Karena Daniel berani berbicara tentang Adam tanpa dalil. Maka Daniel mulai malam ini kita lantik dia menjadi batu tawas Cahayu. Atau bagaimana kalau Daniel ini kita robek aja mulutnya. Oh Daniel, begitu malang nasibmu. Gigimu besar, matamu bola, hidungmu pesek,
Wajahmu segi empat, otakmu tidak berfungsi. Ya, itu kan pohon tidak berbuah. Ngomongannya itu cuma itu pohonnya tidak berbuah. Pantaslah pohon itu. Bakarlah. Firman Tuhan. Daniel. Ranting-ranting tidak berbuah itu dipangkas, dibakar ke api. Manusia yang tak berotak, diminta dalil tak ada dalil, diminta ayat tak ada ayat, yang ada hanya ngeyel semata. Yang ngeyel itu Ju. Maka Daniel lebih pantas mulutnya kita robek rame-rame. Setuju? Setuju. Ini kesempatan terakhir buat saudara Daniel. Tolong tunjukkan kepada kami di sini data bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Terima kasih Jum, udah saya menjawab semua. Jadi saya istirahat dan besok saya bekerja lagi. Terima kasih ya. Saya nggak mau kasar-kasaran, terus tidak berbuah. Saya tidak mau. Jadi saya turun ya. Terima kasih. Saya udah jawab semua. Karena dosa itu dari Adam dan Hawa, dan setan itu penyembah Allah dulu, itu namanya malaikat Tuhan, itu penyembah Allah yang menjadi iblis. Karena malaikat Tuhan itu dibuang ke bumi, jadi hidup berdampingan dengan manusia ya Jum ya. Dengan kamu belajar mudahnya, banyak ya supaya kamu ikut Tuhan Yesus Kristus. Dengan mudahnya berbicara Yesus adalah tentang jalan dan Adam, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dengan yang datang kepada Bapa mengatakan kalau tidak Adam melalui dan Hawa mewariskan dosa kepada Yesus keturunannya. Kristus. Itu ya, Bebas terima kasih. ngomong seenak perut demi untuk menjajakan Tuhannya yang keluar dari tanah. Adam pun jadi sasaran fitnah. Inilah keturunan setan yang ada di tengah-tengah kita. Pengikutnya bersama. Inilah yang dikatakan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang kafir itu saudaranya iblis. Iblis itu saudaranya orang kafir. Orang kafir ini pembantu-pembantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Adam dicipta begitu sempurna, difitnah ciptaan Tuhan itu dikutuk. Ikut Tuhan. Coba. Udah. Dari kau tidur. Kau kembali ke kubangan. Kembali ke kubanganmu. Kembali ke kubanganmu. Ajaranmu tak laku. Ajaranmu tak laku bagi orang berakal sehat. Daniel, betapa gigihnya kau memperjuangkan ajaran sibilisis. Firman Tuhan kau lawan, para nabi pun kau bantai, kitab yang kau anggap suci pun kau langkahi. Mulutmu yang lebar, selebar danau Toba, kau katakan Adam Hawa mewariskan dosa kepada keturunannya tanpa dalil. Maka lebih pantas kau diajak bergurau saja dengan mengatakan mulutmu, cocoknya kita robek aja. Kamu di depan Komal ini sok marah, sok paten, sok cantik. Padahal setelah kau turun, kamu tertawa terbahak-bahak sambil terseduh-seduh melihat kelucuan dirimu yang menuduh kakekmu Adam sebagai penyebab dosamu. Padahal kamu mainin pantat ayam karena kamu sendiri yang mau. Kamu pernah kedapatan curi ayam karena kamu sendiri yang mau. Kamu pernah tidur sama kambing juga karena kamu sendiri yang mau. Tapi kau menuduh Adam itu akibat dari dosa Adam, Cak Kangkung.
Habis kopi teman-teman, habis. Kopi habis. Kopi habis, habis kopi. Oke, silakan Akhi Sugi, masih monitor kah? Bang Handi masih monitor? Jangan-jangan tinggal saya yang hidup di atas ini, kawan-kawan. Hidup dong. Oh, masih hidup. Kirain tinggal saya sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Di YouTube semua pada ketawa, kenapa sih? Pada ini ketiduran denger langgang Jawanya itu. Pada tertawa semua ini orang-orang di YouTube juga. Ya udah, kalau gitu istirahat ya Pak Jo ya. Iya Bang Andi, kalau sudah tak ada lagi otennya silakan. Udah gerakan bersih-bersih ini semua nih. Posnya juga kayaknya ketiduran dibangunin tuh. Ketiduran di bangunan. Oh di bangunan nih, keren dibangunin. Oke, halo. Halo, Teki. Halo. 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 Gimana Bang? Halo. Halo juga. Sudah makan babi kah? Yesus nggak makan babi. Makan. Wah, Tuhan makan babi. Jelaslah makan. Buset banyak mak Tuhan makan babi. Nggak lama kerobek Tanya. juga mulutnya ini. Kamu aja ketemu babi takut lari. Di mana dalilnya Yesus makan babi? Di mana dalilnya ketemu babi lari? Ya. Orang babi ngepet juga ya. Takut kan lagi deh. kalau ketemu babi. Tadi yang satu memfitnah Adam mewariskan dosa. Ini sekarang memfitnah Yesus makan babi. Ah, bukan orang ateis. Kenapanya orang-orang ini pada gila semua ya? Kamu Bisa yang tungguin dia nanti bagaimana dia memfitnah babi. Aduh. Adam difitnah, Yesus difitnah lagi. Pagi. Jadi asal usul dosa itu dari mana ya sebenarnya tuh yang kalian Dari tahu? kamu. Coba sebut dulu asal usulnya. Berarti nggak adanya dosa itu kan? Nggak adanya Begini, dosa Kak. itu sebenarnya kan? Begini saudara, kalau kita berbicara mengenai asal usul sebuah perbuatan dan sebuah nilai, maka bukan hanya Adam yang harus Anda katakan bahwa dia adalah pelaku dosa. Pertama itu iblis dulu. Jadi asal usul dosa itu iblis. Iya, asal usulnya di mana iblis itu dikatakan dosa, di mana Adam itu dikatakan dosa. Ya, Kan itu ketika kan berbicara asal usul. Kapan lah itu? oke. Ada momennya nggak? Peristiwanya? Terlepas dari itu semua, kalau Anda mengatakan Adam nih yang mewariskan dosa, yang memulai dosa, oke, itu menurut pandangan saudara. Tapi saya ingin bertanya sama awal kebenaran itu berasal dari mana? Itu dulu. Dari aku. Awal kebenaran itu berasal dari mana? Dari Anda kan aku. Itu kan Makanya aku jalan kebenaran dan hidup. Dari itu aku. Itu ketika Anda mengatakan bahwa dosa itu berasal dari Adam, ingat, ketika dia dikatakan dosa, Adam juga mewariskan kebaikan. Apa kebaikan yang diwariskan oleh Adam? Keturunannya berakal. Kan itu poinnya. Kenapa Anda tidak membesarkan warisan akal ini? Ketika Adam tahu mana baik, mana jahat, kenapa Anda tidak menilai itu? Kenapa hanya dosanya yang kemudian Anda bawa-bawa, Anda besar-besarkan? Apa alasannya dosa Adam itu dibesar-besarkan padahal Tuhan tidak pernah mengatakan Adam dosamu itu, kamu itu dikutuk. Ada apa? Karena endingnya kamu ingin menjual makhluk yang keluar dari tanah. Ya nebus dosa Adam katanya.
Padahal percuma. Iya, percuma berarti dosa itu nggak ada lah. Dosa itu tidak ada. Karena tidak ada asal-usulnya dosa itu. Percuma kemudian. Kita anggaplah nggak ada dosa itu. Kau nggak bisa menjelaskan asal-usul dosa. Berarti dosa itu tidak ada sebenarnya. Asal-usul dosa, gimana ceritanya berbicara asal-usul dosa? Asal-usul segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Kejahatan berasal dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Berarti Tuhan berdosa juga ini. Tidak ada Tuhan berdosa juga. Asal usul kejahatan itu dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan. Tuhan di dalam Yesaya 45. Kapan di masa hari keberapa? Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan kejahatan. Segala sesuatu yang ada itu semuanya berasal dari Tuhan. Kau tanggapi kenapa kejahatan itu kau bilang diciptakan di masa itu atau hari keberapa? Dalilnya Yesaya 45 nomor 7. Kau tanya kepada Tuhanmu, kapan kejahatan itu diciptakan? Karena di situ dikatakan dengan sangat jelas. Dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan ini, termasuk kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Iya, makanya kapan kejahatan itu diciptakan? Masa nggak bisa kau jelaskan asal bunyi segala aja? Sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Pahami itu dulu. Nggak usah kau tanya kapan, iya, kapan. Nah, implementasi, dengar. Bukti adanya kejahatan dicipta. Bukti kejahatan adanya dicipta. Bukti diciptakannya kejahatan itu adalah ketika Adam diberi perintah jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, Adam melanggar. Berarti betul kejahatan itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Nggak sanggup. Lalu kemudian Tuhan menciptakan permusuhan. Kejadian 3 nomor 15. Tuhan menciptakan permusuhan. Permusuhan itu jahat atau baik? Jahat. Berarti Tuhan yang menciptakan kejahatan. Jelas itu dalilnya. Kejadian 3 nomor 15 kau dosa aja pun kau nggak bisa jelaskan kau. Kau dari tadi bicara dosa, asal usulnya pun kau nggak tahu. Kemudian Adam ketika diperintahkan untuk jangan makan buah, itu kau hitung sebagai dosa. Jadi asal usul dosa menurut pandangan Kristen itu dari Adam. Kan begitu poinnya. Masalahnya sekarang adalah mau kau kuajari, Adam itu manusia pertama yang melakukan pelanggaran. Pertanyaannya, adakah Adam mewariskan pelanggaran itu? Di mana dalilnya? Ambil pulpen biar gua ajari. Di mana dalilnya kemudian Adam mewariskan dosa? Nah, silakan kau tunjukkan kepada saya. Silakan. Gua ajari kau. Silakan. Jangan di-mute. Kau hanya Iya, karena kau dari tadi berbicara apa itu dosa pun kau tidak mengerti asal usul dosa. Sekarang kau tunjukkan kepada saya. Biar gua ajari. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Silakan. Tugasmu cuma ambil pulpen, catat kalau kamu mau belajar. Dosa itu adalah salah. Ya, kapan salah itu ada? Terus? Salah itu ada ketika ada yang saling menyalahkan. Makanya diceritakan di dalam Kejadian 3 ayat 12 ada manusia yang menyalahkan di situ. Disitulah awal muncul dosa, salah itu. Karena ada yang saling menyalahkan. Itu asal usul dosa. Kau bicara dosa dari tadi kau nggak tahu menjelaskan apa itu dosa asal usulnya. Kan jadi ngaur pemikiranmu. Udah kau catat. Udah. Itu kau hafal itu pengajaran. Mana dalilnya ada mewariskan dosa? Kejadian 3 ayat 12 itu asal usul dosa. Kau harus paham. Saya ulang pertanyaan saya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Mana? Poinnya sudah kau tangkap belum? Coba nanti kutanya kau nanti. Dalilnya dosa? Mana dosa diwariskan? Kapan ada dosa? Ulangi yang kau catat tadi. Ulangi yang kau catat tadi. Saya bertanya, mana dalilnya Adam yang bersalah ini mewariskan kesalahannya, mewariskan dosanya kepada keturunannya? Mana dalilnya? Leo, manusia stupid. Mana dalilnya ada mewariskan dosa? Sebelum matamu kurobek,
Mana dalilnya? Buka matamu, baca Bible terjemahan milik Yahudi. Kau kan sudah gua ajari tadi. Mana Catatanmu dalilnya? tadi. Sebelum matamu kurobek. Baca lagi. Dalilnya mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Kalau tak ada berarti kamu juga adalah keturunan setan. Kau memfitnah Adam dengan mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil. Itu berarti kamu memang anak setan. Kleok 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 kleok, ingin sok pintar tapi tak ada dalil. Akhirnya matanya disobek-sobek melalui email. Sopaten kau, dek. Belum ada Kristen yang bisa menghadapi Bang Suma berdialog secara ilmiah, dek. Belum. Karena memang tidak akan pernah bisa kalian ilmiah. Kenapa? Karena konsep tatanan ajaran agamamu tidak berdasar terhadap dalil. Udah bubar aja lah, gulung tikar bikin malu. Semakin hari semakin berdebat. Tak ada. Nggak mana kebenarannya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga kita membutuhkan penebus, pendamai dosa kita kepada Tuhan. Mau muntah. Kalau tak ada dalil, jangan kau jual. Simpan rahasiamu di gereja, jangan kau jual di luar. Karena orang luar lebih paham Bible daripada kamu sendiri yang ada di dalam. Minta dalilnya mana? Nggak ada dalil. Tapi terlanjur didoktrin dan didogmakan kepada penganut agama tanpa dalil. Berani-beraninya kalian mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil. Mana dalilnya? Adam mewariskan dosa kepada keturunan mana? Yang membenci Adam, yang memfitnah Adam, berbicara menjundutkan Adam itu hanya keturunan iblis atau keturunan Adam yang sudah terjerat oleh iblis. Sederhana itu. Saking hebatnya fitnahan itu sampai kau memahami, kau mendoktrin dirimu sendiri, memperbodoh diri sendiri dengan mengatakan Tuhan turun ke bumi mati untuk nubus dosa. Pret. Mana dalilnya, pembenarannya? Mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi mana? Ada. Pret. Oh, ngarang terus. Mau memurtadkan umat Islam, ngarang terus. Untuk menjadikan orang lain menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur hari ketiga. Ngarang terus. Pret. Kau nggak malu itu? Kalian sudah dewasa, sebentar lagi masuk neraka mati. Kau masih mengajarkan satu konsep-konsep agama yang tidak ada datanya. Tidak malu kau? Gak malu? Kalau di dalam kitab suci kami, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih, innahu huwa tawwabur rahim. Adam khilaf, Adam bersalah, Adam keliru, tetapi kemudian beliau bertaubat. Maka dia pantas menjadi buyut manusia pertama dari keturunannya yang mulia ini. Manusia diciptakan dalam bentuk sempurna, berasal dari rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Masa sampai tega kau mengatakan Adam yang serupa dengan Tuhan sudah melakukan dosa? Hah? Tega-teganya kau mengatakan bahwa Tuhan memiliki keserupaan dengan Adam, Adam memiliki keserupaan dengan Tuhan, Adam adalah penggambaran Tuhan, Adam adalah rupa Tuhan. Rupa Tuhan kau cemari dengan kau katakan dia mewariskan dosa. La haula wala quwata illa billah.
tanpa dalil. Kalau ada dalil ya toh silakan, ini tak ada dalilnya. Yang dikutuk dalam Kejadian 3 itu adalah iblis. Yang dikutuk dalam Kejadian 3 itu adalah tanah. Tidak ada Tuhan mengutuk Adam, tidak ada Tuhan mengutuk Hawa. Bahkan dalam Kejadian 1 nomor 28, Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya laki dan perempuan diberkati Tuhan. Kalau kemudian Adam ini manusia yang rusak, ciptaan yang gagal, dia kemudian memiliki kelemahan dalam perspektif pandangan Anda sebagai makhluk yang dikutuk, maka kita semua keturunannya itu dikutuk.